Bagaimana Bapak, sudah kelihatan? Belum. Tuh. Bapak. Kelihatannya. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Ya, Pagi Pak Guru. apa kabar anak-anak? Berjumpa kembali dengan Pak Guru di pembelajaran agama Hindu hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak Guru awali pembelajaran agama Hindu hari ini dengan mengaturkan puja panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Nana? Sehat semua? Sehat Pak. Ya, kalau begini kan semua Pak Guru lihat anak-anak terlihat rapi, cantik, kelasnya bersih. Nah, kan jadinya belajar hari ini Pak Guru kira sudah semuanya siap berarti anak-anak belajar. Untuk hari ini ada nggak teman-teman yang anak-anak yang tidak hadir ya? Tidak sekolah anak-anak? Semuanya sekolah? Nihil Pak Guru. Semuanya Baik. hadir Pak Guru. Pak Guru absen saja ya, satu persatu ya. Oke. Dewa Ayu Eka Puspita hadir? Kayuita Pak. Ya. Wayan Yuli Asuti hadir? Hadir Pak. Baik, berarti semua sudah hadir ya. Oke. Kalau sudah semua hadir, Pak Guru menyampaikan terima kasih buat anak-anak sudah pagi hari ini sudah semuanya sehat. Kemudian semoga kita bisa belajar hari ini dengan sehat semua, kemudian dengan senang. Ya, Pak Guru harapkan anak-anak bisa menerima nanti pembelajaran hari ini yang Pak Guru berikan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak Guru mohon untuk satu anak bisa maju ke depan untuk memimpin doa. Mungkin Made Utariani bisa memimpin doa. Silakan. Atau Yuli ya? Nah, Yuli bisa? Pimpinan. Oke Pak. Ya, silakan Yuli pimpin doanya ke depan. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Om Anubhadra Kratawu Yantu Visvatah. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Om Santi Santi Santi. Ya, terima kasih Nak Yuli. Silakan duduk kembali. Nah, Yuli pintar sekali baca doa ya. Cocok dengan wajahnya cantik, bikin kita jadi bahagia hari ini. Baik anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini, Pak Guru akan kembali melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu. Mungkin pada kesempatan minggu lalu kita sudah belajar tentang mengawali pembelajaran tentang Pancasrada. Nah, Pak Guru akan melanjutkan kembali tentang pembelajaran Pancasrada hari ini. Tapi sebelum Pak Guru lanjutkan, mungkin pada pertemuan sebelumnya, Pak Guru sudah menjelaskan tentang
arti Pancasrada, kemudian bagian-bagian Pancasrada sampai pada eh, eh, menjelaskan Brahmansrada dan Atmansrada. Mungkin anak-anak masih ada yang ingat tentang arti Pancasrada sebelum Pak Guru lanjutkan tentang materi berikutnya? Ya, Ada Pak yang ingat? Guru. Sudah ingat Nih. semua? Kira-kira Dayu masih ingat apa itu Pancasrada, Dayu? Masih ingat Pak Guru. Nah, kira-kira Dayu apa itu Pancasrada? Coba jelaskan sedikit saja. Pancasrada itu adalah 5 keyakinan yang dimiliki oleh umat Hindu, Pak Guru. Iya, bagus sekali Dayu. Tepuk tangan dulu buat Dayu. Yeay. Nah, itu baru ingat. Kemudian siapa yang masih ingat tentang bagian-bagian Pancasrada, Nana? Saya Pak Guru. Yuli ingat, coba Yuli sebutkan bagian-bagian Ya. Pancasradanya. Bagian-bagian Pancasrada. 1. Percaya dengan adanya Brahman. Ya, Percaya dengan adanya Atman. ya. Percaya dengan adanya Karma Pala. Heeh. Percaya dengan adanya Punarbawa. Dan Ya. percaya dengan adanya Moksa, Pak Guru. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan dulu buat Yuli. Nah, Yeay, dapat hadiah, Pak. dapat. Nanti setelah belajar Pak Guru kasih hadiah ya. Yeay, Baik, terima terima kasih Yuli. Sama Dayu sudah menjelaskan Pancasrada dan bagian-bagian Pancasrada. Kemudian yang terakhir minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu bagian Pancasrada. Yang pertama yaitu Brahmansrada, kemudian yang kedua Atmansrada. Nah, sekarang untuk pertemuan hari ini Pak Guru akan melanjutkan kembali tentang Srada yang ketiga, yaitu tentang Pak Guru kembali dulu sebelum menjelaskan itu. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Pak Guru mungkin perlu menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini pada anak-anak. Yang pertama, melalui pembelajaran cooperative learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan, Pak Guru mengharapkan anak-anak dapat menunjukkan perilaku yang jujur dan bertanggung jawab. Kemudian, selain itu anak-anak, Pak Guru harapkan juga mampu menjelaskan nanti tentang keyakinan akan adanya Atman dalam ajaran Pancasrada. Minimal anak-anak bisa menyebutkan 2 contoh tentang keyakinan tentang Atman dengan tepat. Kemudian Pak Guru harapkan juga anak-anak memiliki pengetahuan dalam menjelaskan contoh keyakinan akan adanya karma pala dengan tepat. Kemudian yang terakhir anak-anak, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak Pak Guru harapkan memiliki keterampilan dalam menyebutkan bagian-bagian dari karma pala dengan runtut. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini, Nak. Semoga anak-anak bisa memperhatikan, menyimak pembelajaran atau materi yang Pak Guru sampaikan hari ini tentang Pancasrada dan bagian-bagiannya. Baik anak-anak, Pak Guru lanjutkan. Nah, sebelum Pak Guru menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu tentang bagian serada yang berikutnya, Pak Guru ingin anak-anak menyimak video yang Pak Guru sajikan di depan ini. Silakan anak-anak simak dulu video yang Pak Guru sajikan, kemudian anak-anak amati. Dan di bawah itu Pak Guru menuliskan beberapa pertanyaan yang bisa anak-anak nanti mungkin gunakan sebagai acuan dalam berpikir. Silakan anak-anak amati video yang Pak Guru sajikan.
Guru ulang ya, videonya macet anak. Taruh posisi tukang wayang. Jadi makna dan tujuan kita untuk melaksanakan upacara ini yang pertama itu adalah tugas dari anak dan cucu atau pertisentane dari penglingsir yang akan diupacarai, di mana tugas-tugas ini wajib dilaksanakan oleh keturunan atau pertisentane. Nah, dalam ajaran agama Hindu bahwa dalam pelaksanaan Atmawardhana ini di mana anak dan cucunya ini sebagai generasi penerus, pada kesempatan inilah anak-anak ini akan membayar hutang kepada orang tua. Mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan oleh anak cucu ini merupakan upacara yang terakhir di dalam Atmawardhana. Sudah tentunya banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada anak cucu, tidak hanya sebatas pelaksanaan Atmawardhana saja, hutang kita bisa terbayar. Jadi selanjutnya ada upacara rangkaian biar beliaunya sudah bisa melinggih di Romselu. Nah, kalau memang desa adat tidak bisa melaksanakan, kita di keluarga kelompok pasti akan melaksanakan. Ya, baik anak-anak, demikian cuplikan video singkat yang Pak Guru sajikan. Mungkin anak-anak bisa ada yang kira-kira memahami apa yang ada yang kira-kira sudah bisa menebak apa kira-kira yang ingin disampaikan dalam video tersebut anak-anak. Nah, di bawahnya sudah anak-anak lihat pertanyaan, mungkin anak-anak bisa menjawab. Pak Guru sudah kasih pertanyaan di bawah, apakah yang dilakukan orang-orang dalam video tersebut anak-anak? Ada yang bisa membantu? Mungkin saya, Pak. Ya, silakan Dewayu. Yang dilakukan orang-orang dalam video tersebut adalah pengamalan dari Pitra Yadnya, Pak. Jadi yang disebut dengan Atmawardhana. Nah, yang dilakukan, kenapa mereka melakukan hal tersebut? Nah, itu sebagai gambaran atau pembayaran hutang yang disebut dengan Pitra Rena. Jadi hutang kepada para leluhur atau leluhur kita dengan melaksanakan yang namanya Pitra Yadnya. Gitu, Pak. Benar, Pak ya? Baik, terima kasih Dewayu. Tepuk tangan dulu buat Dewayu. Iya. Ada lagi anak-anak yang bisa mungkin menambahkan apa yang disampaikan Dewayu? Nah, itu tadi menurut Dewayu seperti itu. Nah, anak-anak yang lain silakan. Ada lagi yang ingin menanggapi? Kira-kira apakah yang dilakukan orang-orang yang dalam video itu? Kemudian kenapa dia melakukan hal seperti itu? Yang ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini tentunya anak-anak. Silakan. Baik, Dayu bisa? Iya, terima kasih anak-anak sudah semuanya. Terima kasih sudah menanggapi. Tepuk tangan dulu buat anak-anak semuanya. Ya, jadi Pak Guru memberikan bayangan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam video anak-anak. Apa yang Pak Guru sajikan dalam video tersebut. Nah, itu menggambarkan bahwa orang-orang yang ada dalam video itu, terutama umat Hindu, adalah bagaimana umat Hindu di sana melakukan penghormatan atau proses sebuah keyakinan terhadap adanya Atman anak-anak. Nah, kenapa dia melakukan hal itu dalam upacara itu? Karena umat Hindu ya sangat yakin sekali bahwa di dalam ajaran agama Hindu itu mengajarkan agama itu sangat yakin sekali dengan adanya Atman anak-anak. Sehingga dengan adanya Atman itu dilakukanlah proses yang namanya upacara Atmawardhana anak-anak. Penyucian Sang Hyang Atma. Nah, di sebelum upacara Atmawardhana itu tentu anak-anak sudah tahu, sudah sering melihat di masyarakat, ya di kampungnya masing-masing,
ada upacara pengabenan, yaitu pembersihan jasad atau stula sariranya untuk kembali kepada sang sangkan Paraningumadi. Nah, apa namanya, kepada unsur panca mahabhuta pembentuk stula sarira itu. Kemudian pada proses dalam video itu yang seperti Pak Guru sampaikan itu, tentunya menggambarkan bagaimana keyakinan umat Hindu terhadap adanya Atman, anak-anak. Sehingga umat Hindu melakukan upacara yang disebut dengan upacara Atma Wadana. Itu kira-kira. Kemudian yang ketiga, pertanyaan di bawah ini, apakah hasil yang akan diperoleh setelah melakukan hal itu? Nah, tentunya itu berkaitan dengan upaya agama Hindu dalam melaksanakan ajaran karma pala srada. Ya, karma pala srada. Tentunya apa yang kita lakukan dalam hidup ini, anak-anak, pasti akan membuahkan hasil. Nah, itu maksudnya. Ketika kita sudah berusaha melaksanakan penyucian terhadap Atma, baik kepada leluhur kita atau saudara-saudara kita yang telah meninggal, kita meyakini, umat Hindu sangat meyakini, ketika dilakukan penyucian terhadap Atman, maka diyakini bahwa Atman itu akan bisa bersatu kembali dengan Sang Hyang Widi atau Sang Sangkan Paraningumadi atau Sang Hyang Widi sebagai sumber Atman itu sendiri. Nah, begitu anak. Bisa Pak Guru lanjutkan? Nah, untuk sekarang kita kembali kepada bagian Srada yang kedua, yang kemarin sudah kita bahas tentang Brahman Srada. Kemudian yang kemarin juga minggu lalu juga kita sudah sempat menyinggung tentang Atman Srada dan pengertiannya. Nah, Pak Guru akan bahas sedikit untuk mengulang apa yang anak-anak telah pelajari minggu lalu, yaitu tentang Atman Srada, di mana Atman itu merupakan percikan-percikan kecil dari Sang Hyang Widi yang menjiwai seluruh makhluk hidup, yang seperti Pak Guru sampaikan minggu lalu. Nah, di sini juga kita dapat memahami, anak, kira-kira membentuk suatu persepsi di mana dikatakan dalam ajaran agama Hindu di beberapa sumber bahan ajar, Pak Guru temukan bahwa Atman dan roh itu dikatakan berbeda, anak. Padahal sesungguhnya Atman itu adalah sama. Ya, kalau Atman itu berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan percikan kecil dari Sang Hyang Widi, sedangkan roh itu berasal dari kata Arab. Sesungguhnya mereka memiliki pengertian yang sama. Tetapi pemahaman di masyarakat yang Pak Guru dapatkan dalam bahan ajar, itu Atman dikatakan ketika Atman memasuki, percikan Tuhan itu memasuki jiwa raga manusia atau makhluk hidup itu, ketika itulah dia disebut dengan Atman dan menjiwai makhluk hidup, anak-anak. Tetapi ketika Atman itu keluar dalam diri makhluk hidup, maka dia disebut roh. Nah, itu yang ditemukan di dalam beberapa sastra atau bahan ajar. Tapi pada dasarnya yang Pak Guru ketahui juga, Atman dan roh itu adalah sama. Begitu. Baik anak-anak, kenapa kita bisa yakin terhadap adanya Atman, anak-anak? Nah, agama Hindu sangat meyakini terhadap adanya Atman. Kenapa kita bisa yakin dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin anak-anak bisa temukan kenapa anak-anak bisa yakin terhadap adanya Atman. Nah, di sini coba Dayu baca. Kenapa kita bisa yakin terhadap adanya Atman? Pak Guru sudah sampai tuliskan di depan. Silakan baca Dayu. Ya, baik Pak Guru. Kita yakin dengan adanya Atma. Yang pertama karena kita bisa bernapas, kemudian otak dapat berpikir, mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, hidung bisa mencium, lidah dapat merasakan, kulit dapat merasakan sentuhan, bibir juga dapat berkata dengan dan berucap. Selain itu, Pak Guru, juga kita percaya dengan adanya roh nenek moyang yang lahir ke dunia, Pak Guru. Iya, betul sekali Dayu. Tepuk tangan dulu buat Dayu. Nah, Kasih, sudah Pak Guru. membantu Pak Guru dalam membaca. Kenapa kita yakin? Anak-anak, kira-kira anak-anak merasakan enggak? Ketika kita hidup ini, anak-anak bisa bernapas. Merasakan enggak anak-anak bisa bernapas?
Merasakan Pak Guru. Nah, kalau Merasakan. kita tidak bisa bernapas, berarti bagaimana anak-anak? Apa yang akan terjadi? Mati. Ya mati, Mati. pasti mati ya. Kalau Iya, manusia atau makhluk hidup sudah tidak bernapas pasti mati anak-anak. Kemudian Atman itu juga membuat pikiran otak kita mampu berpikir anak-anak. Kalau tidak ada Atman yang menjiwai diri kita, makhluk hidup itu berarti manusia itu tidak akan bisa berpikir. Nah, makanya ketika manusia bisa berpikir, ketika itulah manusia dikatakan hidup. Ya. Jadi siapa yang bisa berpikir, maka dia hidup anak-anak. Tetapi ketika manusia tidak mampu berpikir, itu disebut apa anak-anak? Koma. Setengah hidup, setengah mati. Berarti sudah mati anak ya ketika sudah tidak bisa berpikir. Nah, kemudian yang lainnya seperti yang Pak Guru tulis di sini, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, itu semua dipengaruhi oleh Atman anak-anak. Nah, seperti yang Pak Guru tampilkan pada gambar ini di sebelahnya anak. Ini inilah bentuk daripada bukti bagaimana aktivitas manusia yang dijiwai oleh Atman. Beberapa aktivitas bisa dilakukan oleh manusia ketika dia masih dijiwai oleh Atman itu sendiri. Ya, apa yang disampaikan Dayu tadi itu benar sekali anak-anak. Nah, ternyata Atman juga nanti bisa berinkarnasi. Nanti Pak Guru akan jelaskan di bagian Punarbawa Srada. Bisa Pak Guru lanjutkan anak-anak? Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, Pak Guru sajikan beberapa gambar tentang keyakinan atau contoh keyakinan terhadap adanya Atman yang mungkin dalam video anak-anak sudah saksikan, simak tadi bagaimana umat Hindu meyakini. Kemudian bentuk keyakinan itu diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan beragama anak-anak. Seperti yang anak-anak bisa simak dalam gambar yang Pak Guru sajikan ini. Nah ini anak-anak, ini sudah bentuk keyakinan dari umat Hindu, di mana umat Hindu melakukan upacara pengabenan, memukur anak-anak. Setelah ngaben, kemudian dilaksanakan upacara atmodana, yaitu memukur. Ini adalah bentuk keyakinan yang tidak bisa kita pungkiri bahwa umat Hindu sangat meyakini bahwa itu adanya Atman, sehingga mereka melakukan upaya yang semaksimal mungkin agar bisa menyucikan Atman. Kemudian Atman bisa bersatu kembali dengan Sang Hyang Widi, atau yang disampaikan Dayu tadi, dengan adanya upacara ini nanti Atman bisa bereinkarnasi, punarbawa kembali sesuai dengan karmanya, atau segera bersatu atau yang disebut dengan amor ing asintya, ya bersatu kembali dengan Sang Hyang Widi. Yang di sini adalah upacara atmodana. Inilah bentuk keyakinan agama Hindu terhadap adanya Atman anak-anak dalam kehidupan beragama. Kemudian yang gambar yang di sebelah ini mungkin anak-anak bisa lihat. Ini gambar apa anak-anak? Merajan, kemulan. Ya. Sanggah Pemerajan Kemulan, ya. Sanggah itu artinya penyangga, pemerajan adalah Prabu, kepala ya. Kemudian Kemulan itu leluhur kita. Jadi ini adalah sanggah, ini adalah tempat memuja leluhur anak-anak. Iya. Nah, apa yang anak jawab tadi itu adalah benar sekali bahwa sanggah pemerajan berfungsi untuk memuja roh leluhur. Nah, dengan adanya merajan ini juga merupakan satu contoh keyakinan bahwa umat Hindu percaya terhadap adanya Atman. Ya, inilah bentuknya anak-anak. Sehingga anak-anak ketika melakukan pemujaan terhadap leluhur tidak tidak lagi ke kuburan anak-anak. Nah, umat Hindu leluhur kita sudah sangat luar biasa anak-anak. Membuatkan kita tradisi budaya yang sangat adiluhung. Sehingga ketika kita menghormati, melakukan pemujaan terhadap leluhur kita tidak perlu ke kuburan lagi. Ketika roh leluhur kita sudah disucikan, maka kita akan bawa pulang. Ketika bawa pulang disanakan di sebuah pemerajan, maka kedekatan kita dengan leluhur kita itu akan kita bisa laksanakan setiap hari dan kita rasakan di dalam lingkungan yang terdekat kita, yaitu di rumah masing-masing atau di jero puri masing-masing. Itu anak-anak.
Inilah bentuk-bentuk contoh keyakinan terhadap adanya Atman. Sampai di sini Pak Guru menjelaskan tentang contoh keyakinan terhadap adanya Atman, anak-anak. Kira-kira anak-anak bisa pahami sampai di sini? Kalau ada Bisa. pertanyaan, Paham, paham Pak Guru. paham ya? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada Tidak, pertanyaan? Pak. Tidak. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru, terima kasih sekali. Mungkin anak-anak sudah jelas sekali dengan apa yang Pak Guru sampaikan, pahami dengan jelas. Sebentar Pak Guru, ada pertanyaan buat anak-anak lagi. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru lanjutkan kembali dengan keyakinan yang ketiga, yaitu karma pala serada, yaitu keyakinan di mana agama Hindu percaya dan yakin terhadap adanya karma pala. Baik anak-anak. Nah, kira-kira anak-anak siapa yang mau menjelaskan tentang karma, arti dari karma pala? Anak-anak? Ada yang bisa? Pala itu adalah hasil dari perbuatan, Pak Guru. Hasil Perbuatan. perbuatan. Ya, Pak Guru sudah tulis di sini, nak. Kira-kira. Nah, karma pala terdiri dari dua kata, yaitu karma dan pala. Karma ditambah pala. Kemudian karma artinya Hasil perbuatan. Ya. Pala berarti Hasil. ya hasil. Jadi karma pala adalah, lagi sekali Yuli, mungkin bisa dijelaskan lagi sekali untuk Karma teman-temannya. pala adalah hasil dari perbuatan. Iya, kita lihat sekarang apakah jawaban Yuli benar atau tidak. Iya, tepuk tangan dulu buat Yuli. Nah, terima kasih Yuli sudah membantu Pak Guru. Berarti Yuli sudah belajar di rumah ya sebelumnya ya. Ya, Pak Guru. Baik, Pak Guru lanjutkan. Nah, contoh karma pala. Nah, anak-anak mungkin pernah ke sawah, anak-anak? Pernah, rumah Kenapa? saya dekat sawah, Pak. Ya, pernah ke sawah. Pak Guru sajikan 2 buah gambar di sini buat anak-anak untuk menunjukkan, memberikan contoh terhadap ajaran karma pala. Kira-kira contoh yang Pak Guru tunjukkan ini contoh apa, anak-anak? Menanam padi. Ya, menanam padi. Ada lagi yang lain? Apabila kita menanam padi, maka padi yang akan kita Tuai. panen ya, tuai. Ketika menanam itu bentuk apa, anak-anak, dalam ajaran karma pala? Perbuatan. Ya, kita lihat. Ya, karma atau perbuatan. Tepuk tangan dulu buat Yuli lagi. Yuli saja yang jawab ini, yang lainnya gimana ini? Anaknya Pak Guru. Ya, baik. Kemudian kalau ini karma, anak-anak, kira-kira yang di sebelah ini apa? Pala, hasilnya. Ya, hasilnya. Kita lihat dulu. Nah, hasilnya, anak-anak. Ketika ditanam, seperti yang dikatakan tadi oleh teman anak-anak, Yuli, ini adalah sebuah bentuk karma. Para petani ini berusaha berbuat, anak-anak. Dia menanam benih. Ketika benih ini ditanam dengan tulus, dengan ikhlas, dengan kesabaran, kemudian mereka menunggu dengan sabar. Bahkan berbulan-bulan, berhari-hari mereka pupuk dan sebagainya, anak-anak. Kemudian tidak langsung seperti ini, anak-anak. Memerlukan proses. Ketika proses itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka tumbuhlah hasil. Nah, inilah hasil daripada karma yang dilakukan oleh para petani itu. Nah, ini contoh salah satu bentuk karma, anak-anak. Bentuk karma yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Pak Guru akan menyajikan sebuah gambar lagi. Silakan anak-anak simak. Nah, kalau ini bagaimana, anak-anak? Seorang pencuri. Ya. Orang pencuri. Setelah itu dia masuk penjara, Pak Guru. Seorang pencuri, kemudian setelah mencuri masuk penjara. Nah, Pak Guru ingin bertanya sama anak-anak, apa perbedaan gambar yang Pak Guru sajikan tadi dengan yang gambar yang ini, anak-anak? Kalau kita berbuat baik, maka hasilnya juga akan baik, Pak. Iya, bagus sekali. Apabila berbuat jahat, hasilnya juga akan buruk pastinya. Iya, terima kasih Yuli. Tepuk tangan dulu buat Yuli. Nah, yang lainnya Pak tunggu jawabannya. Ya, benar sekali yang disampaikan Yuli, yang dijawab sama Yuli, bahwa perbedaan gambar yang tadi ketika petani menanam
benih padi, maka dia akan mendapatkan padi. Apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita petik. Kalau kita menanam karma yang buruk, berarti suatu saat kita akan menikmati pahala yang buruk. Demikian juga kalau kita menanam benih yang baik, karma yang baik, tentunya pahala yang baik pula yang akan kita nikmati. Pak Guru perlu tekankan di sini anak dalam ajaran karma pala, karena sering Pak Guru juga mendengar di media sosial, di televisi, mungkin ada Pak Guru kurang setuju anak. Itu sudah disiarkan di televisi, kurang paham atau sudah paham tentang ajaran karma pala. Kadang-kadang karma pala diartikan sebagai sebuah, karma itu diartikan sebagai sebuah hasil. Contohnya, nah itu hasil dari karmamu. Nah kalau begitu benar apa tidak anak-anak? Pernyataan itu benar apa tidak? Nah rasain lu itu adalah hasil dari karma, itu adalah karma dari perbuatanmu. Nah, kalau begitu pernyataannya bagaimana? Karena Pak Guru sering mendengarkan beberapa yang menyebutkan bahwa seolah-olah karma itu adalah hasil, ya. Padahal karma itu adalah perbuatan. Ya kan MGM. Ya, berarti Pak Guru menekankan pada anak-anak, mengingatkan nanti anak-anak sebagai generasi penerus Hindu agar bisa meluruskan anak bahwa karma dan pala itu berbeda. Karma adalah perbuatan kita dan pala itu adalah hasilnya. Jadi karma itu bukan hasil, tetapi adalah perbuatan. Sehingga dia disebut dengan hukum sebab akibat. Terima kasih. Pak Guru lanjutkan anak-anak. Nah, jika dilihat dari sudut waktu, karma pala dapat dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama kira-kira apa, Nana? Sancita karma pala. Ya, sancita karma pala. Kemudian yang ketiga, Nana. Yang kedua, Nana. Prarabdha karma pala. Yang ketiga, Kriyamana. sancita karma pala. Yang mana Pak Guru? Kriyamana. Ya, kriyamana karma pala. Baik anak, maaf Pak Guru, salah. Siapa kira-kira dari anak yang bisa, yang sudah mempelajari mungkin dari ketiga bentuk karma pala ini? Sancita karma pala, ada yang bisa menjelaskan anak? Mungkin kalau saya Pak Guru. Ya, silakan Dewayu. Kalau sancita karma pala itu merupakan jenis pala atau hasil yang diterima pada kehidupan sekarang atas perbuatan dari kehidupan sebelumnya, Pak Guru. Iya, tepuk tangan dulu buat Dewayu. Nah, kalau begini kan Pak Guru suka, anak. Pasti anak-anaknya Pak Guru rajin belajar di rumah sebelum belajar hari ini. Kita lihat anak-anak. Survei membuktikan. Nah, ini. Ya. Jadi hasil dari perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati dan masih merupakan benih yang menentukan kehidupan kita pada hidup sekarang. Terima kasih Dewayu. Kemudian yang prarabdha karma pala, ada yang bisa menjelaskan? Membantu Pak Guru? Pak Guru. Pak Guru. Sekarang Pak Guru minta Ayu Raka Pratiwi. Prarabdha karma pala adalah hasil dari perbuatan pada kehidupan sekarang ini dapat memetik hasilnya atas karma yang dibuat sekarang. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Ayu Raka Pratiwi. Kita lihat survei membuktikan. Nah, hasil perbuatan kita pada kehidupan sekarang ini tanpa ada sisanya. Sewaktu masih hidup telah dapat memetik hasilnya. Sebenarnya dalam ajaran agama Hindu, orang Bali yang paling gampang untuk mengingat pemahaman tentang karma pala ini, Nana. Kalau Pak Guru, Pak Guru memberikan tips dalam bahasa Bali mengingat ajaran karma pala. Anak-anak mau nggak tipsnya Pak Guru dalam menghafal? Ya, sancita karma pala. Pak Guru bilang dalam bahasa Bali ya. Orang Bali gampang sekali menghafalkan ini. Sancita, sisa nih, Nana. Sisa-sisanya, sisa-sisa karma kita terdahulu kita nikmati pada kehidupan sekarang, sisanya yang terdahulu. Ya. Kemudian prarabdha. Kira-kira apa untuk gampang mengingatnya? Prarabdha. Apa ya Pak Guru? Apa ya? Ya, anak-anak kenal nggak dengan kata prajani?
Oh ya. Iya, Sekarang. prajani. Prarabdha, prajani anak. Dalam bahasa Bali yaitu ya sekarang. Sekarang kita melakukan, sekarang kita nikmati. Nah, itu sancita, sisa-sisa nih, sisa-sisanya kita nikmati pada kehidupan sekarang. Kalau prarabdha, prajani anak. Sekarang ya. Sekarang ya sekarang. Kemudian yang ketiga itu kriyamana karma pala. Pak Guru salah tulis ya anak ya. Mohon maaf nanti Pak Guru perbaiki. Ya. Kriyamana karma pala, siapa yang bisa menjelaskan? Gampang anak. Kriya, perbuatan. Omana, mau mana gitu ya. Saya Pak Guru. Dewayu kembali ya. Iya. Ya, silakan Dewayu. Kalau kriyamana karma pala mungkin merupakan jenis perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini, namun palanya akan dinikmati pada kehidupan yang akan datang, Pak Guru. Iya, tepuk tangan dulu buat Dewayu. Nah, penjelasan survei membuktikan Dewayu, silakan. Iya, jawaban Dewayu benar. Nah, kriyamana karma pala adalah perbuatan yang tidak dapat dinikmati langsung pada kehidupan saat berbuat saat ini, Nana. Tetapi perbuatan itu akan kita nikmati pada kehidupan yang akan datang. Makanya disebut kalau Pak Guru mengingat kriya mana, kriya itu perbuatan, mana omana. Omana malu perbuatannya gitu. Nanti akan kita nikmati pada kehidupan yang akan datang. Sehingga anak mudah untuk mengingatnya. Nah itu anak, jelas sampai di sini tentang bagian-bagian karma pala? Jelas Pak Guru. Ya. Nah, kalau sudah jelas, ada pertanyaan dulu untuk ketiga sancita karma pala, prarabdha karma pala. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, baik. Terima kasih, anak. Pak Guru lanjutkan. Nah, di sini, anak, manusia dipengaruhi oleh dua kekuatan duniawi, anak. Nah, penjelasan Pak Guru ini akan ada kaitannya dengan karma pala, kemudian ada juga nanti pembelajaran materi yang berikutnya, bagian berikutnya itu tentang punarbawa. Yaitu kekuatan duniawi yang dimaksudkan itu adalah subha karma dan asubha karma. Ada yang tahu apa itu subha karma, Nana? Perbuatan baik. Perbuatan Baik. Iya, subha karma adalah perbuatan baik. Bagus sekali. Kemudian apa itu asubha karma, Nana? Perbuatan tidak Tidak baik. baik. Iya, perbuatan yang tidak baik. Ternyata anak-anaknya Pak Guru pinter-pinter nih belajar di rumah. Nah, perbuatan yang baik, anak-anak. Nah, kira-kira sudah Pak Guru turunkan di sini. Perbuatan yang baik itu akan membuahkan pahala, manusia mendapatkan surga. Ajaran agama menjanjikan kepada setiap manusia ketika melakukan perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itulah disebut dengan surga. Surga yang dalam agama Hindu adalah swarga. Bukan sorga, ya, tapi swarga atau surga. Nah, kemudian sedangkan perbuatan yang tidak baik, anak-anak, nah itu akan mendatangkan berakibat ya penderitaan yang kita akan dapatkan nanti baik di kehidupan ini ataupun ketika kita telah meninggal. Karena pada sesungguhnya dalam ajaran agama Hindu, neraka dan surga itu tidak hanya kita dapatkan di akhirat saja atau setelah kita mati, tetapi surga dan neraka bisa kita dapatkan ketika kita masih hidup. Ya, ketika anak ketika kita bisa tersenyum, berarti itu kita menikmati apa, Nana? Surga. Surga. Ketika badan kita sehat, kita bisa tersenyum, bisa makan, bisa belanja, bisa berkumpul dengan keluarga dengan bahagia, itulah surga kita ketika kita masih hidup. Sedangkan ketika neraka itu kita rasakan ketika kita hidup itu seperti apa, Nana? Menderita, sakit. Ya, terima kasih. Ketika kita sakit, misalnya musim hujan sekarang, nah kita sakit, meriang, itulah neraka kita ketika kita masih hidup. Putusin pacar, neraka nggak Pak Guru? Nah, iya betul sekali. Tapi anak-anak SD udah punya pacar nih. anak-anak masih
masih kecil jangan ngurusin pacar dulu ya, biarkan Iya, Pak iya, Guru. maaf Pak Guru. Nanti Yuli kalau sudah dewasa ya, kalau sudah besar SMA lah minimal, Yuli baru bisa pacaran nanti ya. Ya, Nah, kalau Pak bisa Guru, Yuli, Pak maaf. Guru punya anak laki-laki, kalau Yuli mau silakan. Ya, Ya, Pak Guru. ya baik, bisa Pak Guru lanjutkan. Bisa. Nah, dengan surga dan neraka inilah yang akan menentukan kelahiran manusia berikutnya, Nana. Kalau manusia bisa berbuat baik pada kehidupan ini, kemudian dia mendapatkan ke surga, maka di kelahiran berikutnya, nah dia akan terlahir dari surga yang disebut dengan surga ciuta. Kemudian yang mungkin perbuatannya tidak terlalu cenderung mengarah pada asubha karma atau perbuatan tidak baik, tentunya mereka akan mendapatkan kehidupan di neraka, atau nanti setelah lahir dia disebut dengan kelahiran dari neraka atau surga neraka ciuta. Nah, anak-anak, materi ini akan menyambung nanti pelajaran kita tentang pacar serada, yaitu tentang punarbawa serada. Nah, untuk itu Pak Guru fokus dulu. Nah, setelah anak mendengarkan apa yang Pak Guru sampaikan, sekarang ada pertanyaan dulu sebelum Pak Guru kasih tugas anak-anak. Tidak ada Pak Guru, sudah jelas. Sudah jelas semua ya? Ya. Baik, kalau sudah jelas, sekarang anak-anak silakan buat kelompok yang terdiri dari 2 kelompok ya, karena jumlah anak-anak terbatas. Silakan anak buat 2 kelompok ya. Kelompok pertama Pak Guru sudah tulis di sana. Kelompok 2 juga sudah ada namanya. Kemudian setelah anak membentuk kelompok, ya silakan diatur dulu mejanya, kursinya. Ya. Nah, silakan duduk sekarang anak. Sudah ketemu semua kelompoknya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Baik. Sudah, Pak. Ya, Pak Guru sudah lihat, berarti sudah semua siap. Tempat duduknya dirapikan, ya sudah rapi semua. Nah, ketika anak sudah ketemu kelompoknya, sekarang Pak Guru punya tugas. Nah, yaitu anak-anak silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Pak Guru sudah siapkan di sini tugas buat anak-anak pada kelompok masing-masing. Yang kelompok pertama, buatlah kesimpulan tentang keyakinan terhadap adanya Atman dan contoh penerapannya di lingkungan sekolah. Anak-anak sering sekali di sekolah, mungkin ada anak-anak punya bayangan kira-kira bagaimana penerapan keyakinan terhadap adanya Atman di sekolah. Ya, kemudian yang kelompok 2, buatlah kesimpulan tentang ajaran karma palasrada dan penerapannya di lingkungan sekolah. Kemudian setelah anak selesai nanti membuat diskusi, silakan perwakilannya satu-satu dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja anak-anak. Paham anak-anak? Paham Sudah Pak ya? Guru. Ya, kalau sudah silahkan bekerja. Pak Guru kasih waktu untuk berdiskusi 15 menit. Silakan anak-anak. Mas Yusuf, kenapa? Ya, karena sudah waktunya sudah 15 menit. Nah, silakan. Sudah siap untuk dipresentasikan dari perwakilan kelompok masing-masing? Ya, kelompok 1. Kita mulai dari kelompok 1 atau kelompok 2 yang mendahului? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok Juniase? Kadek Juniase? Atau yang mewakili? Siapa yang mewakili kelompok 1? Ayo, siapa yang mewakili? Kok enggak ada yang angkat tangan? Kelompok 2 deh, Pak, dulu, Pak. Ya. Kelompok 2, Pak. Silakan kelompok 2. Dewayu yang mewakili ya? Ya, Ya, Pak. silakan Dewayu maju ke depan. Nah, yang lainnya silakan dengarkan apa yang disampaikan Dewayu di depan ya. Silakan Dewayu. Ya, terima kasih Bapak. Selamat siang, selamat pagi teman-teman. Untuk sekarang saya dari perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, maaf Pak. Ya. Kelompok 2, saya akan
memberikan kesimpulan terkait dengan ajaran Karmapala Srada. Nah, pengertian dari Karmapala Srada terdiri dari dua kata, yaitu karma dan pala. Karma artinya perbuatan, kemudian pala artinya buah dari atau hasil dari perbuatan. Jadi karma pala itu merupakan hasil dari sebuah perbuatan seseorang. Kemudian karma pala terdiri dari 3 bagian, yaitu Sancita karma pala, Prarabdha karma pala, dan Kriyamana karma pala. Nah, kalau Sancita karma pala merupakan jenis pala atau hasil yang diterima pada kehidupan sekarang atas perbuatan di kehidupan sebelumnya. Kemudian kalau Prarabdha karma pala merupakan jenis perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini dan pahalanya atau hasilnya diterima pada kehidupan saat ini juga. Kemudian kalau Kriyamana karma pala merupakan jenis perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini, namun palanya atau hasilnya akan dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Nah, untuk contoh dari apa itu Pak ya? Contoh penerapan di lingkungan sekolah, mungkin kalau kita rajin belajar sebagai siswa, maka hasilnya akan mendapatkan nilai yang bagus, jadi pinter, kemudian bisa berprestasi. Itu Pak, mungkin ada yang mungkin ditambahkan dari kelompok saya. Terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu buat Dewayu, presentasinya sangat bagus sekali Nana. Ya. Karena ada waktu, kira-kira akhir saja nih, pangpulih semeton sanitiasa. Ya, baik Pak Guru, simpulkan anak-anak ya. Sebagai umat beragama Hindu, dengan meyakini adanya Atma dan Karma Pala, kehidupan ini dapat menuntun dan mengantarkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, di mana Atman yang merupakan sumber hidup bagi makhluk hidup, yang merupakan percikan kecil dari Tuhan, patut kita jaga dengan baik, disucikan melalui perbuatan-perbuatan, berdasarkan ajaran Dharma, karena apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat menentukan hasil baik buruknya kehidupan kita atau kualitas Atman itu sendiri. Nah, untuk anak-anak silakan Pak Guru punya tugas buat anak-anak, silakan dikerjakan. Mungkin anak-anak bisa kumpul minggu depan pada pembelajaran agama Hindu yang kita akan laksanakan minggu depan. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Ya, baik ya.